Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukran yamillah. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibuna wa Nabiyuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman dimanapun berada, pada pagi hari ini saya sedang berada di kawasan Masjid Besar Citra Mas Kabil, yang mana tidak terlalu jauh dari tempat saya, dan saya sengaja ke sini dalam pagi hari ini untuk beberapa tujuan. Yang pertama bertujuan untuk riyadhah olahraga ya, riyadhah fisik ya, karena di sini tempatnya menjanjikan ya, memang untuk olahraga, bisa lari-lari, bisa jalan-jalan, ya jogging ya teman-teman. Dan di samping itu pula ini sangat cocok karena ini dekat masjid ya, kawasan ini dekat masjid ya, ini Masjid Besar Citra Mas ya, yang mana Masjid Besar Citra Mas ini tentunya tidak terlalu jauh juga dari tempat saya. Sebagai sentral pendidikan atau wabil khusus untuk Jumatan juga sangat penuh dan banyak di sini ya, karena ini memang dikatakan masjid kawasan. Baiklah teman-teman semuanya, di samping itu pula, di samping riyadhah badaniyah, kita pun mencoba untuk riyadhatun nafsi ya. Itu dalam ilmu tasawuf adalah kita senantiasa latihan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang perlu kita perhatikan adalah kita mentafakuri bahwa kita memang manusia. Kita ini memang manusia, khuliqal insana dha'ifa, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan dhaif atau lemah. Untuk itu kita harus menyadari tidak ada manusia yang kuat, tidak ada manusia yang hebat. Itu semuanya adalah titipan Allah, dan yang maha hebat, maha kuat adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia itu sendiri. Sang Khalik, pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Untuk beribadah kepadanya, baik ibadah secara langsung, ibadah mahdoh, maupun ibadah secara tidak langsung, yaitu ibadah ghair mahdoh. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini kita masih atau sedang berada di bulan suci Ramadan ya, dan dikatakan hari keempat ya, sebab kita mulai di Indonesia, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa jatuhnya puasa Ramadan pada hari Kamis ya, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 betul ya. Ini jadi pada hari ini kita semua umat muslim tentunya sedang menjalankan ibadah saum, yang mana ibadah saum merupakan ibadah yang
mubarakah, mudha'afatul amal. Syahrul Ramadan syahrul mubarakah, syahrul maghfirah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang diberkahi dan juga amal-amal dilipat gandakan. Justru itu teman-teman atau hadirin semuanya, kita harus pandai-pandai menggunakan waktu Ramadan ini. Alangkah baiknya kita lebih khususiyah untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa, dan tentunya menghindari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa itu sendiri. Di samping kita menghindari yang membatalkan puasa secara fisikal, dan juga kita menghindari sesuatu yang bisa merusak pahala puasa kita itu sendiri. Menurut ajaran tasawuf, tentunya kita harus pandai-pandai puasa ini harus bisa menjaga 5 anggota badan kita, diantaranya mata. Ketika puasa, dan alangkah baiknya di luar puasa pun, kita tidak serta-merta menggunakan mata untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi alangkah baiknya kita melihat sesuatu yang baik, yaitu membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, melihat masjid, daripada kita cuma sekedar jalan-jalan ingin cuci mata katanya. Melihat perempuan-perempuan itu, mata kita sebetulnya ada nanti dipertanyakan. Padahal di bulan suci Ramadan alangkah baiknya mata kita ini digunakan untuk hal-hal baik. Di antaranya tadi membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat, melihat masjid, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita melihat yang dilarang oleh Allah. Sebaiknya ketika kita melihat perempuan lain, apalagi terbuka auratnya, kita lebih baik qadul basar, atau memejamkan atau menundukkan pandangan kita, agar kita lebih khusyuk lagi di dalam menjalankan ibadah puasa. Itu mata. Yang kedua teman-teman pemirsa di rumah, yaitu kita pandai-pandai menjaga telinga ya. Di bulan suci Ramadan tentunya alangkah baiknya kita gunakan telinga kita ini kepada hal-hal yang baik, yang bisa menambahkan wawasan kita atau bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Umpamanya kita mendengar orang-orang yang membaca Al-Quran, mendengarkan orang-orang yang bertadarus, atau juga mendengarkan tausiah, baik itu di televisi ataupun di YouTube ataupun di apapun lah. Sekarang udah canggih, ada zaman YouTube ya, ada zaman WiFi, kita bisa pilih tausiah apapun ada. Itu lebih baiknya kita gunakan telinga kita dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada telinga kita ini diberikan hak dalam kebaikan. Dan tentunya kita menghindari telinga kita mendengarkan sesuatu yang makruh atau yang tidak pantas untuk didengarkan di bulan suci Ramadan ini. Terutama mendengarkan ghibah, itu sangat kita jauhi. Jika ada, kita lebih baik pergi ya. Teman-teman pemirsa di rumah dimanapun berada, selanjutnya yang harus kita jaga adalah lidah. Menjaga lidah, menjaga lisan, agar kita tidak semena-mena berbicara. Sebab banyak bicara tentunya banyak kesalahan. Jika kita berbicara tanpa aturan, tanpa alasan, tidak tahu arah tujuan, maka dikhawatirkan kita terkena jatuh kepada yang namanya dosa.
Oleh sebab itu lidah kita tentunya harus dijaga, harus dipikir-pikir sebelum mengucapkan sesuatu. Sebab lidah tidak bertulang ini bisa menjadikan sesuatu yang malapetaka dan bencana. Tidak sedikit orang gara-gara lidah bisa berkelahi, bisa hancur rumah tangga, bisa pertemanan bisa putus, dan lain sebagainya karena gara-gara lidah yang bisa menyakiti hati seseorang. Jadi lebih baiknya kita untuk menjaga lidah kita, lisan kita. Dalam puasa menjaga lisan dari berbohong, berkata kotor, menggunjing orang, bersumpah palsu. Kita harus jaga benar-benar lidah kita ini agar kita tidak dihisab dengan hal tersebut. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya alangkah baiknya di bulan suci Ramadan ini kita menjaga kaki kita, menjaga seluruh badan kita, baik itu kaki, tangan, perut. Perut pun kita isi di bulan suci Ramadan, dan alangkah baiknya di bulan-bulannya sama, dengan barang-barang yang halal, barang-barang yang jelas. Sebab al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wal amru bainahuma mutasabihatun. Jadi halal udah jelas, haram jelas. Yang remeng-remeng di antara halal dan haram itu adalah subhat, ya. Jadi alangkah baiknya kita di bulan suci Ramadan, ketika kita berpuasa, tentunya memakan makanan-makanan yang bersifat halal, baik halal hakiki, datiah makanan, maupun halal secara pengambilan atau cara mendapatkan makanan tersebut. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum, sekali lagi mudah-mudahan kita sebagai umat muslim senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah SWT, diberikan kekuatan zahir dan batin, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa, tentunya dengan ibadah puasa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, sehingga ibadah puasa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kita akhir dulu. Sebelum kita akhiri, tentunya saya akan menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah SAW dari sahabat Abi Hurairah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa karena iman dan ikhlas karena Allah, barang siapa berpuasa Ramadan karena ikhlas dan beriman karena Allah, iman dan ikhlas karena Allah, tujuannya karena Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang sudah lalu. Sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan diberkahi serta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman semuanya, pemirsa semuanya, untuk saat ini sampai di sini dulu. Kurang dan lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.